Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya Cindra Dewi, guru dari SDN 2 Kertasura, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan memaparkan modul pembelajaran tentang konsep pembelajaran digital. Tujuan dari modul pembelajaran kali ini yaitu meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran digital dan aplikasi-aplikasi online pendukung pembelajaran digital guna peningkatan kompetensi profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Materi atau topik pembelajaran. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, konsep pembelajaran digital. Yang ketiga, aplikasi kelas online. Yang keempat, aplikasi penyimpanan dokumen melalui Google Drive, serta yang kelima, aplikasi presensi online. Latar belakang, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditambah dengan masuknya revolusi industri 4 atau biasa yang disebut dengan era digital sangat mempengaruhi dunia di berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan. Maka dari itu, kita sebagai tenaga pendidik generasi milenial harus siap dengan perubahan tersebut, perubahan dunia yang berkembang ke arah digital. Pembelajaran digital sebagai salah satu perkembangan signifikan dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep pembelajaran digital mengubah cara kita mengakses, berbagi, dan memproses informasi secara mendasar. Video ini akan menjelaskan konsep pembelajaran digital, manfaatnya, serta tantangan yang dihadapinya. Konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana utama untuk mengakses, mengelola, dan berinteraksi dengan informasi serta materi pembelajaran. Ini dapat mencakup penggunaan perangkat keras seperti komputer, tablet, dan smartphone, serta perangkat lunak dan platform online yang dirancang khusus untuk pembelajaran. Pembelajaran digital sebagai suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, fleksibel, serta dapat dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Teknologi pembelajaran digital. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti platform pembelajaran online, video conference, e-book, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Pembelajaran digital mencakup berbagai metode, termasuk e-learning, blended learning, dan flipped classroom. E-learning adalah pembelajaran sepenuhnya berbasis online, sedangkan blended learning menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka kelas terbalik. Di sisi lain, mempromosikan tradisi kelas dengan memberikan akses materi sebelumnya secara online, sehingga waktu di kelas dapat lebih efektif digunakan untuk diskusi dan interaksi. Contoh beberapa metode yang biasa diterapkan dalam pembelajaran digital ada Kahoot, Google Classroom, Microsoft, Quizy, dan Canva, serta masih banyak lagi yang lainnya. Kelebihan pembelajaran digital. Pembelajaran digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Di antaranya, metode ini memungkinkan pembelajar
untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Manfaat pembelajaran digital. Yang pertama, aksesibilitas. Pembelajaran digital menghilangkan batasan geografis dan waktu. Siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Yang kedua, keterlibatan. Banyak platform pembelajaran digital menggunakan elemen interaktif, gamifikasi, dan multimedia untuk meningkatkan keterlibatan siswa, sehingga pembelajaran jadi lebih menarik. Pemantauan kemajuan. Sistem pembelajaran digital seringkali alat pemantauan yang memungkinkan guru untuk melacak kemajuan individu siswa dengan lebih baik. Kemudian, materi yang diversifikasi. Pembelajaran digital memungkinkan menyediakan materi yang beragam seperti video, gambar, dan berbagai sumber belajar lainnya. Yang terakhir yaitu efisien. Penggunaan teknologi dapat menghemat waktu dan biaya dalam penyampaian pembelajaran, terutama untuk organisasi pendidik. Tantangan pembelajaran digital. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pembelajaran digital juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang diperlukan untuk pembelajaran digital, kualitas konten digital sangat bervariasi dan penting untuk memastikan materi pembelajaran yang tersedia memiliki keakuratan dan relevansi yang memadai. Isolasi sosial. Pembelajaran digital dapat mengarah pada isolasi sosial jika diimbangi dengan interaksi manusia yang cukup. Ketidakamanan data. Keamanan data siswa menjadi isu penting dalam pembelajaran digital dan perlunya perlindungan data yang kuat. Aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seseorang pengajar dan murid berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pembelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan diantaranya Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Kuiper, Genius, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online, biasanya menggunakan Zoom, Google Meet, Skype, dan Google Hangout, serta yang lainnya. Aplikasi penyimpanan dokumen. Pentingnya penyimpanan online, seringkali kita kehilangan data-data penting di komputer, laptop, atau handphone karena perangkat tersebut rusak atau hilang. Maka solusinya adalah menggunakan penyimpanan online. CloudStrove atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet serta mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di perangkat pengguna.
termasuk perangkat seluler, tablet, dan komputer. Aplikasi penyimpanan dokumen. Mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu kita perhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini, diantaranya: 1. Pastikan memiliki akun Gmail. Yang kedua, akses Google Drive dengan cara login email. Membuat folder dalam Google Drive. Yang pertama, untuk menambah folder baru, klik New di sisi kiri atas. Kemudian, lanjutkan klik tombol New Folder. Cara mengupload file dan folder. Untuk mengupload file dan folder, dapat mengakses menu seperti gambar pada langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik gambar Google Drive, kemudian klik tombol New atau yang bertanda tambah. Dan kemudian dapat dilanjutkan dengan memilih upload file atau upload folder. Cara sharing file dan folder pada Google Drive. Sharing file atau folder khusus untuk orang-orang tertentu bisa dengan memasukkan alamat email yang bersangkutan. Caranya, kita tinggal mengklik alamat email dari orang yang akan kita bagi file atau dokumennya melalui sharing file atau folder. Aplikasi presensi online menggunakan Google Form. Dengan Google Formulir, kita dapat membuat presensi secara online di browser seluler atau web yang tidak memerlukan software khusus. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Setelah itu, dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheets. Langkah menggunakan Google Form. Langkah menggunakan Google Form yaitu: yang pertama, buka Google Drive, kemudian klik New atau New File, dan selanjutnya klik Google Form. Perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Perbedaan dari pembelajaran digital dan kelas luring dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama, penggunaan teknologi. Dalam pembelajaran digital, lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone atau HP, laptop, atau PC. Pada kelas luring, memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Variasi atau sistem belajar. Pada pembelajaran digital, variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu secara langsung. Pada kelas luring, variasi sistem belajar banyak karena antara guru dan siswa bertemu secara langsung. Yang ketiga, lokasi dan jam belajar. Pada pembelajaran digital, lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Sedangkan pada kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absensi. Jam belajar luring telah ditetapkan oleh sekolah. Yang terakhir, cara siswa bersosialisasi. Pada pembelajaran digital, sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan secara online, sehingga sosialisasi antar siswa tentunya akan berkurang. Sedangkan pada kelas luring, siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan temannya atau rekan sebayanya. Kesimpulan, pembelajaran digital telah merubah cara kita belajar dan mengajar. Meskipun memiliki banyak manfaat besar,
Konsep ini juga harus mampu mengatasi tantangan yang perlu diatasi. Pentingnya untuk terus mengembangkan strategi pembelajaran digital yang efektif, inklusif untuk mendukung pendidikan yang berkualitas bagi semua. Terima kasih telah menyaksikan video modul pembelajaran digital ini. Untuk dapat memahami pemahaman Bapak Ibu Guru semua, silahkan bisa menjawab Google Form atau kuisi pada link berikut. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.